Haji, mungkin hari ini juga bertepatan dengan hari spesialnya Fuji ya Pak Haji, berulang tahun yang keberapa nih Pak Haji? Ya, ulang tahun keberapa kira-kira? Tahun kemarin 22, sekarang berapa? 23. Iyalah berarti. Gimana mungkin Pak Haji? Hah? Gimana mungkin dari Pak Hajinya sendiri? Ya alhamdulillah di umur dia yang ke-23 ini dia sudah kayaknya sudah mulai bisa apa ya menjaga diri dan mandiri. Itu proses. Tapi benar-benar sudah dewasa lah kelihatannya gitu ya Pak Haji. Ya sudah mulai ada apa ya, tentu sesuai dengan umur sudah mulai mengajak dewasa lah. Pak Haji mungkin, tapi kan menjelang ulang tahun ini juga kemarin Fuji sempat ada melaporkan penipuan tuh dari manajernya. Mungkin itu bagaimana Pak Haji? Itu sebenarnya kasusnya udah lama juga sih, udah beberapa bulan yang lewat sih. Udah kira-kira ya dalam setahun ini kayaknya. Dalam setahun ini Iya, Pak Haji. dan kejadian itu sudah lama dan ketahuannya juga sudah lama. Oh, tapi memang baru dilaporkan. Ya, karena kita harus mempelajari terlebih dahulu. Ya, di mana saja dia mengambil kesempatan selama ini. Nah, jadi makanya agak telat juga kita melaporkan. Tapi bukan telat, sudah beberapa bulan yang lewat kita laporkan. Gitu. Berarti memang diselidiki dulu semuanya. Dari sedikit gitu dulu Pak ya. Haji. Jadi, Pak Haji, bisa dibilang kan ini beberapa kali juga mungkin Fuji dikecewakan oleh orang-orang terdekatnya gitu Pak Haji. Mungkin bagaimana Pak Haji? ya itu ya gimana ya. Saya juga rasanya cukup mengontrol lah ya. Ya namun nama anak ya masih apa ya, masih mudah atau gimana ya, saya juga bingung ya. Karena dia selalu kalau sudah punya teman dia dekat banget dengan temannya. Jadi ada orang yang bekerja dengan dia gampang percaya. Nah, Anaknya muda. ya udah percaya. Ya rupanya hal-hal itu ya dimanfaatkan lah oleh orang yang bekerja sama dia. Nah, sehingga dengan demikian terjadilah apa ya ya penipuan lah kalau menurut saya sih. Pak, ini kan juga udah beberapa kali gitu. Tadi Pak Haji sendiri mungkin dari kasus pertama dan selanjutnya itu ada ngasih wejangan atau gimana? Oh, saya setiap saat, makanya saya bilang tadi saya sendiri juga sudah rasanya sudah cukup lah mengawasinya, sudah cukup lah memberikan perhatian ya. Ya, namun rupanya kesempatan itu selalu ada ya dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang ya memang orang-orangnya sudah tidak benar juga menurut saya sih. Kalau orang-orang yang benar sejauh ini kan nggak ada masalah ya. Benar. Memang orang itu mungkin ingin mencari peluang juga kalau menurut saya sih. Kalau yang benar nggak ada masalah selama ini. Yang benar ya awet. Awet. Itu kan ada anak-anak beberapa orang kan yang benar nggak awet sampai sekarang nggak ada masalah. Tapi mungkin dari Pak Haji sendiri ada nggak sih kayak feeling maksudnya yang bermasalah ini gitu, ada feeling terus nyampein gitu ke Fuji, mungkin ada nggak sih Pak Haji? Ya kalau dari saya sih ya pasti ada. Tetapi karena anak ini susah apa? Karena anak ini gampang dekat dengan orang, gampang percaya, ya dan dia selalu akrab dengan karyawannya atau dengan siapa saja ya. Ya tentu hal itu ya membuat apa ya, membuat feeling saya itu kadang-kadang menjadi apa ya, menjadi termentahkan oleh itu karena kedekatan mereka. Udah ada feeling buruk kayaknya enggak deh gitu. Iya, soalnya kenapa mereka kok dekat banget ya, berteman banget sama karyawannya, percaya banget menyerahkan ini. Kadang-kadang saya juga kalau pergi ke rumahnya tasnya di sembarang taruh aja. Kadang-kadang ada isinya kalung juga segala macamnya, barang berharga. Saya kadang-kadang sering ngomel juga, kok jangan ditaruh sini aja, jangan sembarangan aja. Ya bahkan ditinggal aja di atas mobil juga sering. Nah padahal di situ ya kalau ada yang tidak benar ya karyawannya pasti punya kesempatan. Nah itu saya selalu bilang, sampaikan ya, namun ya itulah terjadi juga. Berarti bisa dibilang memang Fuji anaknya terlalu percaya gitu ya Pak Haji kepada orang, pada karyawan gitu. Ya memang sikapnya seperti itu ya, sikapnya seperti itu karena dia udah yakin. Malah kadang-kadang saya bilangin ya begini begitu, dia selalu sering membela. Enggak mungkin lah katanya. Nah sedangkan saya selaku orang tuanya sudah berpengalaman ya, karena anak saya sudah merasa tidak diapa-apain, sudah tidak merasa dirugikan, ya dia bela ya, tentu otomatis saya selaku orang tuanya ya sudahlah, kalau dia merasa nyaman dengan seseorang itu
Ya selaku orang tua, ya tentu tidak akan mungkin lah melarang banget sih. Nah terus pas kemarin ini ada yang terakhir kali ini, penipuan terakhir kali ini, cerita nggak sih ke Pak Haji atau gimana gitu? Oh cerita sama saya. Dia dulu kan cerita dia kan sebelum persoalan itu disampaikan kepada ranah hukum lah, pasti dia bercerita semuanya tuh. Wah, dia bercerita karena merasa tertipu dan ya dikerjain oleh karyawan yang dipercaya, dan dia sempat bercerita waktu itu dia biasanya dia nggak nangis, dia bercerita itu nangis dia karena sedihnya karena dia dikerjain oleh orang yang dia percaya, orang yang dia berikan perhatian lebih juga lah karyawannya ini. Tapi ternyata mereka bersama, bukan satu orang ya yang mengerjakan. Nah itu, di situ timbul suatu kesedihan di dia. Kok begitu, saya sudah percaya, sudah begini, sudah menurut dia sudah baik. Nah, ternyata kebaikan dia itu dimanfaatkan oleh oleh karyawannya itu. Sampai nangis gitu ya Pak Haji cerita? Iya, dia sampai nangis juga dia bercerita sama kita gitu. Pak Haji mungkin juga, tapi Pak Haji melihat Fuji ke karyawan-karyawannya sangat dekat dan suka berbagi gitu nggak sih Pak Haji? Iya, suka sekali dia berbagi, malah suka membela. Kan kalau saya selaku orang tua kan, yang namanya orang tua ya kan selalu mengawasi anak ya. Saya selalu adalah pandang-pandang tersendiri tentang seorang karyawan yang terhadap penilaian saya. Jadi saya sampaikan, tapi dia selalu membela. Dia membela karyawannya, ya karena pembelaannya itu, ya saya merasa ya sudahlah kalau dia merasa tidak dirugikan, kalau merasa dia senang, ya kan saya selaku orang tua, di mana anak nyaman, di mana anak rasa senang, ya sudah, nggak ada masalah aja. Cuman tetap saya kontrol. Nah, itu. Tapi apa betul Pak Haji setelah beberapa kali gitu mungkin Fuji dikecewakan oleh karyawannya? Bagaimana? Petua atau nasihat? Ya banyak sekali. Salah satu mungkin contohnya gitu. Iya, saya bilang selalu berwaspada, karena yang menikam kita, yang menganiaya kita bukan orang jauh, tapi pasti orang yang dekat dengan kita. Kan selalu saya sampaikan kepada dia, hati-hati. Nah, orang kalau kita terlalu terlalu dekatlah dengan seseorang, terlalu gampang kita, kadang-kadang kegampangan kita itu dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi kita memang mau tidak mau harus sesuai dengan aturan juga kita. Harus kita jaga juga jarak antara ini kita bosnya ini karyawannya. Tapi bukan terlalu kita melebih-lebihkan, enggak. Artinya jangan terlalu gampang. Nah, jadi kadang-kadang gampang karena kita gampang lah ya, sehingga karyawan ini sudah merasa enak. Udah bos ya, udah percaya sama dia udah memanfaatkan kesempatan itu menurut saya sih. Berarti udah ada nih cara-cara untuk dari Pak Haji untuk milih karyawan tuh harus begini. Soalnya kan Pak Haji berpengalaman banget kan? Iya, saya berpengalaman banget. Saya sudah banyak orang kerja sama saya. Ya tapi kita nggak bisa juga ya, kan dunia sekarang kan berbeda. Artinya berbeda. Dunia saya dengan dunia anak saya kan berbeda ya. Mungkin di dunia anak saya tentu yang bisa memandang dia. Kalau bagi saya sih ya namanya dunia pasar, artinya berbeda lah gitu kan. Kalau di dunia dia kan memerlukan orang yang ahli lah. Artinya ini bidangnya di mana, ini bidangnya umpamanya manajemen, atau ini bidangnya fotografer, atau ini bidangnya mengedit, kan bermacam-macam kan. Beda lah. Kalau saya sih bidang udah bisa jual bahan, udah bisa catat, udah selesai. Saya nggak perlu. Berarti memang maksudnya Fuji pun mandiri untuk memilih karyawan gitu ya Pak Haji, nggak sharing atau gimana gitu sebenarnya? Ya sejauh saya nggak mengetahui sifat dan sikap orang itu, saya membebaskan dia. Tapi kalau saya sudah tahu, saya kan kenal dengan orang itu, dan saya kenal dengan senunya, jauh salah orang itu, pasti saya larang total. Tapi kalau saya nggak kenal bagaimana? Kita kan belum kenal dengan seseorang itu. Jadi saya berpositif thinking aja. Itu aja sih. Pak Haji mungkin gimana nih Pak Haji dengan banyaknya permasalahan Fuji gitu kan, ada aja gitu Pak Haji, mungkin dukungan Pak Haji atau apa yang nasihat Pak Haji untuk anak ini? Ya nasihat saya untuk anak, kalau nasihat saya untuk anak ya tentu banyak sekali. Saya minta anak saya bagaimana supaya selalu berhati-hati. Ya
ya berhati-hati kepada karyawan, kepada siapa saja, supaya ya jangan ya pokoknya semuanya itu ya gimana, nggak perlu juga lah saya curahkan banyak sekali saya kalau saya menyampaikan suatu didikan lah kepada anak saya banyak sekali. Tapi Pak Haji melihat adanya permasalahan di hidup Fuji ini jadi apa sih, pembelajaran untuk Fuji kah atau bagaimana? Apa? Pak Haji melihat banyaknya ada aja gitu masalahnya gitu kan, Iyalah. sana gitu. Pak Haji melihatnya ini Ya dari itu apa gitu? itu tentu pembelajaran, tentu semakin ya itulah yang membuat kita akan semakin dewasa, akan semakin kita berhati-hati. Semuanya itu ya pengalaman, ya namanya perjalanan hidup, ya tapi tetap berhati-hati.